Kita lanjutkan belajar kita di database programming. Di ini kita akan membahas tentang Oracle Equijoin dan produk Cartesian, ya. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, apa sih sebenarnya Oracle Equijoin? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang join ANSI, ya. Jadi kayak inner join, left join, right join gitu ya, atau yang tergabung dalam outer join gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke equi join. Nah, sebenarnya ini variasi yang berbeda dari inner join maupun outer join. Nah, kita lebih mudah saja kalau menggunakan equi join. Nah, kita langsung aja. Jadi, eh, di Oracle kita bisa menggunakan equijoin yang setara, ya, yang setara dengan natural join, ya, kemudian join using, kemudian join on. Nah, dan non equijoin yang setara dengan klausa on join, gitu ya. Nanti kita lihat di prakteknya langsung. Nah, kalau equijoin miliknya Oracle ini bisa kita lihat contohnya di sini. Misalnya format untuk query kita menggunakan select tabel 1 kolom, nama kolomnya, tabel 2 nama kolomnya. Ini jika kita menggabungkan, menjoinkan dua tabel, gitu ya. Jadi nggak perlu sintaks seperti inner join atau using dan segala macam. Kita cukup menggunakan ini tabel 1, tabel 2 where itu di mana ada kesamaan antara kolom 1 dan kolom 2. Ini kalau equi join, ya. Jadi dalam hal keterbacaan mungkin lebih singkat. Kita lihat aja nanti contohnya. Ya, kalau di equi join itu ekuivalen atau setara dengan natural join, kemudian join using dan join on. Sekarang kita masuk ke prakteknya aja. Nah, konstruksi query dari equijoin ini sebenarnya mudahnya ya kalau diingat-ingat apa yang mau kita proyeksikan. Ingat kalau kita mau menampilkan kolom disebut dengan memproyeksikan ya. Kemudian di mana itu di tabel mana yang mau kita proyeksikan. Kemudian where itu bagaimana cara menampilkannya atau bagaimana hubungan antara keduanya. Ya. Jadi di equijoin itu apa maksudnya, apa yang mau ditampilkan, yang mau diproyeksikan, kemudian di mana itu adalah tabel apa saja yang terlibat di dalam join tersebut, kemudian bagaimana cara mereka berhubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Ya. Ini konstruksi dasarnya misalnya select employee, coba kita kembali ke apa namanya Oracle Apex-nya, ya kembali ke sini. Masuk ke workshop biasa, SQL comment. Kemudian kita praktekkan yang tadi, ya. Di sini misalnya select employee, last name, kemudian employee, apa tadi? Job ID ya, job ID, kemudian jobs, kita membuat dari tabel yang berbeda, job, title, from ini dari tabel apa? Employee dan tabel jobs, gitu ya. Kemudian where itu bagaimana mereka berhubungan, employee
job ID sama dengan eee, job ID. Nah, coba kita lihat. Ya. Jadi ini kita tidak harus menampilkan on ya, using-nya itu seperti ini ya, menggunakan, apa namanya, bagaimana mereka berhubungan. Nah, ini dihubungkan antara employee ya, kolom job ID dengan tabel jobs, kolom job ID, gitu ya. Nah, itu adalah equi-join model yang pertama. Mungkin Anda bertanya, kalau bisa nggak sintak tersebut di atas ya, query tersebut kita ringkas seperti, apa namanya, yang kemarin kita praktekkan? Bisa aja ya. Misalnya ya, kita ringkas karena ini masih terlalu panjang. Jadi kalau saya itu, nulis query itu begini ya, lebih enaknya misalnya ya select, ini saya kosongin dulu ya, kemudian from, apa misalnya employees, employees gitu ya, employees alias E, yang mudahnya diambil huruf depannya, kemudian jobs alias D, ini ya, kemudian where E, kita cukup tuliskan E, job ID sama dengan J, job ID, gitu ya. Nah, ini belum selesai. Nah, ini select-nya tinggal saya ambil aja. Kalau di kolom itu unik di antara dua tabel, saya cukup misalnya di job itu nggak ada last name. Saya tulis saja last name, atau mungkin biar nggak bingung, E titik last name, berarti employee last name, kemudian employee job ID, kemudian eh, job, apa itu? Job title. Nah, bisa nggak kalau seperti ini? Bisa ya, lebih ringkas. Nah, sama hasilnya. Kalau kita yakin bahwa last name itu hanya ada di salah satu tabel, gitu ya, kita nggak usah pakai aliasnya begini. Job juga hanya di salah satu label, ini juga bisa. Jadi lebih ringkas lagi. Kenapa job ID kok harus kita sebutkan aliasnya? Karena job ID ini ada di dua tabel yang berbeda. Di tabel employee juga ada job ID, di tabel job juga ada job ID. Maka kita harus sebutkan milik siapa, gitu ya. Milik siapa job ID-nya. Kalau kemarin pakai using nggak harus kita sebutkan ya. Coba kalau kita nggak sebutkan bisa nggak pakai ini? Coba aja. Karena harusnya ya bisa juga. Nah, tetapi kemungkinan dia bingung juga ada. Jadi ambigu. Nah, nggak bisa ya, ambigu. Karena dia tidak tahu yang mau ditampilkan job ID ini milik siapa. Kalau mengacu pada materi kemarin kita menggunakan natural join itu kan kita nggak perlu sebut. Nanti sama Oracle-nya dia dipilih sendiri. Kalau ada kolom yang sama ya sudah itu dianggap eh, ditampilkan salah satu atau ditampilkan dua-duanya tidak masalah. Karena kolom dan tipe datanya sama. Tapi kalau di sini kita mesti tulis begini ya, job ID. Ini untuk membedakan job ID di jobs dan job ID di employee. Ya, jadi ini bisa. Jadi lebih ringkas ya. Ini sama. Jadi ini saya hapus. Nah ini sebenarnya setara antara ini dengan ini. Ya, ekuivalen atau sama dengan. Ya tadi ingat ya. Jadi kalau kita select, kalau Anda mungkin bingung select apa ya yang harus saya select gitu ya. Tadi nulisnya gampang aja select, kita anggap aja dulu bintang, kemudian from nama tabelnya apa, ya kita tulis saja employee gitu ya. Nah, kita tuliskan aliasnya E misalnya ya. Alias diambil dari mana? Boleh dari satu huruf di depannya. Jangan ngasih alias tapi panjang juga, misalnya karyawan. Ini ya bingung juga sama, karena tujuan kita membuat alias itu biar lebih singkat dalam penulisan query-nya. Kalau employee alias karyawan makin bingung lagi nanti, ya.
Jadi nggak harus dibahasa Indonesia kan. Misalnya employee ya sudah E gitu aja. Kalau kasih A boleh nggak? Boleh aja gitu ya. Kasih A boleh ya. Jadi terserah mau ambil yang mana. Yang penting jangan bikin bingung. Kalau Anda bikin ini X, malah nanti bingung lagi employee kok bisa X ya. Misalnya employee X kemudian jobs Y. Bisa nggak? Ya bisa, karena ini kan alias, boleh menggunakan apa saja. Cuma ingat bahwa tujuan pembuatan alias ini biar ringkas dan mudah difahami. Kalau seperti ini kan harus melihat lagi, oh artinya itu. Nah ini lebih baik kita gunakan E dan J-nya juga C, jadi kita nggak kehabisan huruf nantinya. Kalau ada dua tabel yang sama gimana Pak? Misalnya employee dan extended gitu ya. Nggak apa-apa, satunya E, satunya X. Gitu ya. Jadi, nggak boleh sama ya, kemudian lagi itu nggak boleh. Jadi kalau satunya yang lain, meskipun tabelnya misalnya employee, kemudian di sini, extended gitu ya misalnya ya, terus kemudian sama ini nggak boleh, karena aliasnya sudah ada gitu ya. Jadi ambil aja huruf depannya, tapi kalau ada yang sama, ambil kata yang lain. Nah misalnya gini ya, job, saya ulangi lagi, aliasnya J. Kemudian where kondisinya, kita tulis saja. Ini juga nggak bisa job ID sama dengan job ID gitu misalnya. Ini juga nggak bisa, karena dia harus tahu job ID yang mana nih. Ini juga nggak bisa kita tuliskan gini ya, employees lagi. Nah, ini juga nanti akan salah. Karena employees ini sudah digantikan dengan alias E. Ya, kalau segini nanti error lagi. Karena sudah tidak tahu dia. Nah, sistemnya sudah menganggap bahwa nama employee ini diubah jadi gini ya. Itu juga termasuk di dalamnya, misalnya di dalamnya ini juga sama. Last name, kemudian job ID, kemudian job title, ya. Ini boleh kita tulis, boleh enggak, karena job title-nya hanya ada di salah satu tabel. Intinya, kita harus menuliskan ini manakala ada kesamaan nama kolom. Kalau nggak sama, kita yakin nggak ada yang sama, nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Jadi, ini kita hapus, boleh. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nulisnya jadi gampang. Nggak perlu ini Anda nulis dulu employee seperti ini ya. Misalnya ini saya hapus, saya nulis gini dulu dari awal. Seringkali yang Anda bikin bingung itu karena nulis bertahap dari awal, select, employee, last name, dan seterusnya. Padahal konstruksinya itu adalah select apa, ya ini apa yang mau kita select, dari mana, ini darinya, terus bagaimana cara menseleknya. Ya. Jadi ini nggak harus ditulis di awal, seperti yang tadi saya contohkan ya, agar lebih gampang. Kalau seperti ini, oh ini employee saya ganti kemudian job saya ganti C. Nah, ini nanti dia error karena ini masih employee sementara kita sudah ganti alias Nah, coba ya kalau nggak percaya kita run. Semoga saja error. Error kan? Invalid identifier. Karena kita sudah ganti identifiernya menjadi Maka di sini kita ganti ini C. Gitu ya. Nah, ini juga nggak bisa. Employee-nya juga harus kita ganti jobs-nya kita ganti C. Apalagi? Nah, udah ya. Nah, misalnya ini. Nah, itu untuk equi join ya. Sekarang kita ganti masuk ke yang tadi ke slide berikutnya, kembali ke PowerPoint-nya. Ya, selanjutnya ini contoh yang lain masih sama ya, nggak perlu saya praktekkan lagi untuk eh, tabel yang lain. Jadi apa yang mau kita select, ya ini apa, kemudian dari mana, kemudian bagaimana. Gitu ya, bagaimana itu berarti relasinya. Lalu kalau tabelnya lebih dari satu, kan kita berelasi itu mungkin lebih dari satu ya. Nah, ini produk kelas kartesian nggak perlu saya contohkan, ya ini sama juga. Kalau produk kartesian itu kita nggak usah pakai where, langsung select,
kolom from. Nah, itu nanti jadinya produk kartesian. Ini juga jarang-jarang kita pakai. Tapi yang mesti Anda tahu bahwa itu bisa kita lakukan. Produk kartesian itu pengali antar dua record, ya. Oke, kalau ini 20 kali 8 kedua berapa ini? Totalnya 160 baris. Nah, sama seperti cross join kalau di join yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke sini aja. Bagaimana dengan oke, ini ada variasi yang lain. Membatasi baris dalam join. Kalau yang tadi, ya kita cuma aware aja ya, nggak ada kondisinya, ya. Kondisinya bagaimana? Nah, kondisinya ini contohnya seperti ini. Ada kondisi artinya apa yang mau kita tampilkan itu ada kondisi tertentu. Nah, kita coba ini mengambil yang sama tadi, from employee dan job, tapi ada syaratnya, yaitu employees departemen ID sama dengan 80. Jadi yang ditampilkan hanya departemen ID sama dengan 80 gitu ya. Saya kita kembali ke eh, sini. Misalnya saya paste aja di sini. Lihat, nggak bingung. Nah, perhatikan berarti select tadi sama ya dengan atas, tapi ada batasannya di sini. Hanya yang departemen ID-nya sama dengan 80 ya. Nah, kita bisa ambil aja employee departemen ID biar tahu departemen ID. Nah, sama dengan 80. Misalnya kita run. Nah, ini hanya khusus yang departemen ID-nya 80. Jadi ada kondisi, ya, ada kondisi yang harus dipenuhi, yaitu employee departemen ID sama dengan 80. Nah, dengan begini ini lebih manusiawi ya. Jadi kalau lihat query seperti ini kan lebih enak. Jadi pilih atau tampilkan ya kolom X dari tabel A dan B gitu ya. Employee, job, ini berarti dari tabel A dan B dengan cara atau dengan aturan yaitu job ID di tabel A, di tabel employee sama dengan job ID di tabel job dan ya employee ID-nya employee di departemen ID-nya sama dengan 80. Nah, jadi kalau soal bahasa manusianya seperti itu. Nah, ini juga bisa kita buat dalam bentuk yang lain ya. Employee-nya kita ganti C sama ya kayak tadi. Job-nya C, kemudian departemen ID-nya ini juga dari E ya. Atau kita nggak tulis juga nggak apa-apa karena sudah eh, pasti di dalam job nggak ada. Nah, kemudian C, kemudian T. Nah, ini makin panjang query yang Anda harus tulis, nanti makin kerasa kenapa harus ada alias. Ya. Karena nanti ini kan bisa jadi query-nya tuh panjang sekali, ya. Panjang banget. Dari mungkin tabel yang 5 atau 6 tabel yang saling terlibat. Nah, itu kalau Anda harus tulis begini, capek. Yang kedua bingung, karena makin banyak hurufnya untuk menjalankan sebuah query. Ya. Kalau kita menggunakan alias begini, ini akan lebih ringkas, gitu ya. Ini bisa kita ringkas lagi, last name itu hanya ada di employee, berarti nggak usah kita tulis. Job ID ada di duanya, berarti harus kita tulis. Job title-nya nggak ada hanya ada di salah satu, berarti nggak usah kita tulis. Nah, seperti ini bisa. Jauh lebih ringkas, gitu ya. Sama hasilnya. Nah, itu untuk persyaratan tertentu. Jadi yang tampil hanya departemen ID yang sama dengan 80. Ya. Oke, kembali ke start lagi. Saya rasa nggak susah ya. Yang penting Anda berlatih ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Bagaimana kalau tabelnya lebih dari 2? Nah, contohnya ini. Ya. Ini dari 3 tabel yang berbeda. Saya ambil, kemudian kita kembali ke sini. Select.
Oke, 3 baris ini boleh ya, nggak harus satu baris ya. Ingat bahwa di Oracle ataupun di MySQL ataupun di MS SQL setiap, pernyataan itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi kalau sebelum nemu tanda titik koma, dianggap masih satu pernyataan, ya. Seperti ini ya. Ini boleh, ganti baris boleh. Nah sekarang gini, select from, nah where-nya misalnya where-nya saya ganti aja sekali. Nah, kalau saya biasanya ini gini ya, nah dibuat menjorok gini, karena ini nggak otomatis. Nah, ini jadi kita lebih paham juga. Pilih apa yang mau kita tampilkan, select yang mau kita tampilkan, dari mana, kemudian kondisinya seperti apa yang membuat mereka berelasi, dan ini location ID sama dengan location ID. Nah, ini ada 3 tabel, yaitu E, departemen D, location L. Kemudian relasinya bagaimana? E berelasi dengan D dan D berelasi dengan L. Jadi relasi bertingkat. Ya. Yang E mungkin nggak ada hubungannya dengan L secara langsung. Ya. Nggak apa-apa, tapi direlasikan. Misalnya saya buat ini ya, contohnya, ilustrasinya, misalnya saya tampilkan dulu ya. Nah, misalnya tadi ya, ada tabel A, jadi tabel A itu begini, kemudian dia berelasi dengan tabel B, begini, dan kemudian dia berelasi dengan C. Nah, seperti ini ya. Contoh hubungannya seperti ini. Ini tabel tadi employee, employee, kemudian ini tabel apa tadi yang satunya departemen gitu ya. Kemudian satunya tabel location. Nah, jadi ini gabungan antara 3 tabel ya. Nah, kemungkinan di employee ini nggak berhubungan langsung dengan location. Tapi tetap kita bisa ambil lokasi employee itu ada di mana karena dia masuk di departemen tertentu. Ya. Nah, ini adalah relasi yang dibangun dari 3 tabel yang berbeda. Ini contohnya seperti ini. Oke, kita lihat kembali ke sini. Nah, jadi last name, meskipun yang kita mau ambil adalah last name dan city-nya saja ya. Kita run aja, coba. Nah, city Seattle, misalnya gini ya. Ini di Seattle, ini ada di Oxford. Ini sebenarnya di last name, di employee, ini nggak berhubungan langsung dengan lokasi. Ya. Jadi di employee tabelnya nggak ada. Misalnya kita kembali ke sini. Coba. Sorry. Object browser, wah tadi saya nggak simpan ya. Employee, ya. Di sini adanya cuma departemen ID, nggak ada lokasi, ya. Sementara di departemen dia ada location ID yang berelasi dengan lokasi, gitu ya, location. Nah, ini location ya. Jadi departemennya berelasi dengan location, employee-nya berelasi dengan departemen, sehingga ketemu. Karena yang kita mau ambil adalah eh, apa namanya tadi, karyawan itu ada di city mana. Kita cuma mau ngambil karyawan dan city-nya ada di mana. Nah, kita harus mencari apa yang menghubungkan karyawan dengan city. Yang menghubungkan adalah departemen. Ya, jadi relasinya kalau kita lihat di sini, ya, departemen
employee departemen berhubungan dengan departemen, dan kemudian departemen location berhubungan dengan location ID. Jadi kita ketemu karyawan itu ada di kota mana. Padahal tadi ya kalau kita lihat nggak ada hubungannya nih karyawan dengan kota. Yang ada hubungan adalah karyawan dengan departemen, dan departemen itu berhubungan dengan kota. Gitu ya. Oke. Hmm. Kita kembali ke yang tadi, ke sini, ke materinya. Lanjutan, oke, jadi itu ya. Jadi untuk 71 sampai di sini saya rasa. Kita langsung lanjut ke materi 72, yaitu tentang non-equijoin ya, atau outer join. 71-nya ya. Equijoin atau dan outer join. Jadi tadi equijoin ya, karena non equijoin. Jadi kita lihat dulu materinya. Nah, non equijoin itu seperti relasi yang tadi ya, yang relasinya itu enggak sama dengan, tetapi mungkin ada rentangnya ya. Jadi non equijoin itu sebentar. Menggabungkan dua atau lebih tabel yang tidak memiliki kesamaan secara spesifik. Ya. Kalau di SQL kemarin menggunakan on gitu ya. Oke, kita sekarang coba kembali ke materi ini. Misalnya ini contoh, nilai presentase matematika 92 yang disimpan dalam kolom grade di satu tabel. Nah, padahal grade-nya itu antara 80 sampai 100. Ya, misalnya gitu ya. Kalau kita membuat nilai kuliah itu kan yang nilainya 80 sampai 100 itu kan dapat nilai A. Padahal nilai Anda itu 92. Nah, angka 92 ini kan tidak terkonek secara spesifik ke angka tertentu di kolom grade. Jadi kita nggak perlu buat 80, 81, 82, 83, dan seterusnya sampai 100, itu nanti kita relasikan kan nggak perlu. Nah, kita menggunakan rentang, ya, menggunakan rentang sehingga yang termasuk di dalam rentang itu, maka dia masuk ke grid yang ditentukan. Contohnya seperti itu. Jadi kita langsung ke contoh bagaimana, misalnya seperti ini ya. Jadi karyawan itu punya gaji. Nah, gajinya itu ada di rentang grid tertentu, ya. Kita langsung nah, ke contoh ini biar kemudian nanti kita bisa praktekkan. Copy aja, terus kemudian kembali ke eh, sini, ya. Nah, ini saya save dulu aja ya. DP7. Saya save. Hmm. Ini perhatikan di last name, sorry, di salary ya. Karyawan ini mau mencari level karyawan itu ada di mana. Nah, gitu ya. Oke, kita run coba misalnya seperti ini. Nah, salarinya 2.500. Ada di grade level berapa? Ya, kita bisa cek di sini di select misalnya job grade, job grade, ya, select
bintang from job grades. Kita mau lihat job grade itu isinya seperti apa sih? Nah, di dalam job grade itu ada isinya seperti ini. Jadi grade-nya A itu gaji terendah 1000, gaji tertinggi 2999, ya. Kemudian kita lihat di tabel eh, select from employee, langsung saya ambil salary from employee. Kita mau lihat ya. Ini kan misalnya A gitu ya, ini last name. Oke, last name. Kalau saya ke huruf besar, huruf kecil nggak masalah ya sebenarnya ya. Nah, saya mau membedakan mana sintak, mana atribut gitu ya. Nah, ini misalnya King 24.000 ya. Itu nggak ada tadi di grade yang 24.000 itu nggak ada. Jadi dia ada di rentang tertentu. Maka kita nggak bisa langsung membuat relasi menggunakan salarinya berapa. Ya, salarinya berapa? Misalnya nih King 24.000, dia grade-nya berapa sih? Misalnya ya, kita lihat sini. Oke, last name kita cari yang tadi namanya. Oke, ini lebih dari 10 ya. Kita coba lagi. Nggak muncul King-nya. Kita lihat King 24.000. Dia ada di level grade-nya A, di mana lowest salary-nya 15.000 dan highest-nya 24.99. Sementara tadi King 24. Nah, ini kalau Anda perhatikan, dia nggak berelasi tertentu ya, nggak berelasi di angka tertentu. Hanya dia termasuk di dalam relasinya itu, ya. Nah, itu kita juga bisa gunakan menggunakan ini non-equi join. Ada tambahannya where-nya, between ya, where-nya kan kalau yang tadi kan where-nya ini relasinya ya, ini where-nya adalah between and. Sama dengan relasi yang sebelumnya menggunakan on, gitu ya. Ini kalau menggunakan non-equi join ya, untuk between dan lowest and highest. Fungsinya seperti itu. Jadi nggak perlu kita nyari membuat tabel relasi yang setiap angka kita relasikan, tapi kita menggunakan rentang itu bisa, gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Kita langsung ke sini, outer join. Nah, ini outer join ini sama kayak kemarin yang left outer dan right outer. Tapi kalau yang di Oracle ini nggak ada full outer ya, adanya left dan right. Nah, perhatikan ini sama juga, cuma struktur penulisannya itu bukan left atau right. Kalau menggunakan non-equi join, itu strukturnya berubah. Kita lihat langsung contohnya ini ya. Nah, contohnya misalnya ini select last name from employee alias E, kemudian department alias D, where employee department ID sama dengan department ID. Nah, ini kalau saya select-nya last name, kemudian department ID, ini dari D, gitu ya. Kemudian department name, department name from employee, ya. Last name, department ID, department name, ya. Department ID ini karena di duanya, di
kedua tabel ada departemen ID, makanya saya tuliskan yang departemen ID. Departemen ini hanya ada di departemen, maka saya nggak tambahkan aliasnya, nggak apa-apa, boleh ya. Nah, kalau outer join, nah, outer join kita, oh sorry ini belum saya ganti ke sini ya, tadi ya. Nah, kalau outer join gimana? Ini outer join kita tambahkan plus di sebelah kanannya. Plus di sebelah kanannya begini. Nah, itu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini maksudnya, ini sama dengan left outer join. Kalau plusnya di sebelah kanan, itu maksudnya yang kanan mau kosong mau enggak, tetap ditambahkan. Ya, itu outer join. Ya, itu sama dengan left outer join. Kalau yang SQL yang ANSI kemarin. Ya. Kalau ini tinggal kita tambahkan plus. Ingat ini hanya berlaku di Oracle ya. Nah, jadi menggunakan plus ini untuk non-equi join. Plusnya di sebelah kanan itu berarti left outer join. Setara dengan left outer join. Ya. Mudahnya diingat yang ini yang sama dengan di kondisi relasi, ini kan kondisi bagaimana gitu ya, relasi yang kolom yang mau kita buat relasi, kita tambahkan plus di sebelah kanan, itu berarti kanan, di sebelah kanan mau ada mau enggak, kita tetap ikutkan. Itu berarti plus di sebelah kanan. Sama dengan eh, left outer join. Lalu bagaimana kalau right join? Ya, kalau right join sama, tinggal plusnya aja yang kita tambahkan juga di sini. Ya. Oh, sorry. Ini salah ya di sininya, di sebelah sini. Sebentar. Jadi plusnya ada di sebelah sini. Nah, ini ya. Sekarang. Nah, ini kalau setara dengan right outer join. Ya. Jadi yang sebelah kiri baik ada maupun enggak tetap kita tampilkan seperti kolom ini. Ya. Jadi sama ya. Tinggal menggeser tanda plusnya di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Sintaknya lebih sederhana. Ya. Ini sama dengan left outer maupun right outer. Tapi di sini di non equi join ini kita nggak bisa full outer join, nggak ada ya. Ini dia nggak mau ya. Kalau kanan maupun kiri kita tampilkan semua, ini error. Ini, nah error, nggak mau. Jadi tidak ada padanan untuk full outer join. Ya, ini untuk non equi join di kiri maupun di kanan. Jadi ini salah ya, ini nggak bisa, kita hapus saja, terus kemudian kita save. Oke, ya itu untuk non equi join. Ya, jadi tujuannya apa sih kok ada equigen dan non equigen padahal kemarin kita sudah mempelajari tentang ANSI ya. Karena ini sintak khusus yang dimiliki oleh Oracle tentu lebih sederhana kalau kita lihat query-nya ya. Baik, itu saja untuk bab 7. Saya rasa saya cukupkan untuk sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya.